Baiklah teman-teman, di sini saya Sulfiana akan menjelaskan satu contoh soal. Baik, di sini ada contoh soal yang merupakan studi kasus dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia Surabaya. Di sini ada tabel, di mana di sini terdapat 4 swalayan, yaitu Giant, Alfamart, Indomaret, Hypermart, dengan penawaran serta permintaan yang sudah tertera pada tabel ya teman-teman. Dan di sini kita akan mencari biaya optimalnya menggunakan Vogel's Approximation Method atau FAM untuk yang bulan Februari. Yang pertama, kita melakukan iterasi pertama. Jadi langkah yang akan kita lakukan yang pertama itu adalah kita mencari selisih dari tiap kolom sama barisnya ya. Pertama, di sini kan ada untuk biayanya itu 3, 2, 4, 5. Kita lihat dua nilai terendahnya dari biaya ini. Dua nilai terendahnya itu kan terdapat pada biaya 3 sama 2. Selisih dari 3 sama 2 itu 1. Lalu untuk biaya 4, 7, 5, 3, selisih dua nilai terendah itu kan 4 sama 3. Selisihnya juga berarti 1. Lalu untuk biaya 18, 14, 12, 20, dua nilai terendahnya itu kan terletak pada angka 14 sama 12. Itu berarti selisihnya 2. Lalu untuk biaya 3, 4, 18, dua nilai terendahnya itu 3, 4, selisihnya 1. Lalu ini dua nilai terendahnya itu 2 sama 7, selisihnya 5. Ini 4 sama 5, selisihnya 1. Ini 5 sama 3, selisihnya 2. Jadi kita mengambil dua nilai terendah. Sekarang kan sudah ada selisihnya nih, ada selisih 1, 1, 2, 1, 5, 1, 1, 2. Sekarang kita lihat nilai selisih yang paling tinggi. Nilai selisih yang paling tinggi itu kan 5 kan teman-teman. Jadi yang 5 ini kita lihat di sini kan untuk 5 ini kan ada yang biayanya 2, 7, 14. Sekarang untuk biaya ini kita lihat yang mempunyai biaya paling rendah, yaitu biaya paling rendah ini kan 2. Di mana kita sekarang fokus ke kota ini aja yang biayanya 2. 2 ini kan dia memiliki permintaan 1.000, sedangkan penawarannya itu 4.000. Jadi kita masukin di sini yang 1.000. Jika 1.000 sudah dimasukin di sini, tentu saja yang Alfamart ini baik itu untuk tandes atau gempol, itu berarti nilainya nggak bisa ada yang dimasukin lagi kan, karena 1.000 ini udah diambil untuk di-share semua. Jadi yang untuk kota ini sama kota ini udah nggak bisa dipakai. Jadi di sini kita kosongin atau kasih garis boleh, silang boleh, terserah teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya ini udah 1.000, berarti nanti 4.000-nya dikurangin sama 1.000. Jadi nanti di sini tinggal 3.000. Oke. Jadi yang untuk Alfamart ini saya berarti selesai ya prosesnya ya pada iterasi pertama. Sedangkan kita akan melanjutkan ke iterasi kedua. Hal yang sama juga berlaku, caranya itu sama seperti iterasi 1. Dari iterasi kedua ini kan yang tersisa ini kan jadi biayanya tinggal 3, 4, 5. Dua nilai terendahnya kan 3 sama 4, selisihnya 1. Lalu yang untuk biayanya 4, 5, 3, dua nilai terendahnya kan 4 sama 3, selisihnya juga 1. Lalu yang biayanya 18, 12, 20, dua nilai terendah kan 18 sama 12, selisihnya 6. Lalu untuk biaya 3, 4, 18, selisihnya 1. Untuk biaya 4, 5, 12, selisihnya 1. Lalu untuk 5, 3, 20, selisihnya kan dua nilai terendahnya kan 5 sama 3, berarti selisihnya 2. Sekarang untuk iterasi kedua kita punya selisih nilainya itu ada 1, 1, 6, 1, 5, 1, 1. Seperti iterasi pertama, di iterasi kedua juga kita melihat selisih dengan nilai terbesar, yaitu terletak pada selisih 6. Sekarang kita lihat, yang pada 6 ini kan berarti ada yang biayanya 20, biayanya 12, biayanya 18. Sekarang kita lihat biaya paling terendah yaitu 12. Jadi kita fokus ke kota yang ini aja, 12. 12 ini berarti dia itu permintaannya ada 1.200, sedangkan penawarannya 1.500. Yang kita masukin 1.200. Kalau misalnya 1.200 sudah dimasukin di sini, tentu saja untuk sihir sama tandes di ini nggak bisa ada lagi nilai yang dimasukin kan, jadi kita di sini juga kosongin atau kasih garis. Jika sini sudah dipakai 1.200, jadi 1.500 dikurang 1.200, nanti tinggal 300. Oke, ini ya, dia berubah jadi 300. Oke, sekarang kita melanjutkan lagi. Pokoknya iterasi itu terus berjalan sampai semua proses telah selesai.
Kan Alfamart sudah selesai, Indomaret juga selesai, sekarang kita lanjut lagi. Kita nyari lagi selisihnya, 3 sama 5, karena tinggal 2 juga kan, jadi 2 nilai terendahnya tentu saja mereka. Jadi selisihnya itu 2, baru tuh ada yang untuk BY 4 sama 3 selisihnya 1, lalu ada yang BY 18 sama 20 selisihnya 2, lalu untuk yang ini 34 selisihnya 1, lalu 53 selisihnya 2. Yang paling besar itu kan 2 kan banyak nih teman-teman kan. Sekarang teman-teman pilih aja pakai 2 yang mana. Saya pakai 2 yang ini. Jadi di sini kan ada yang B untuk 20, B-nya 12, 18, maksud saya B-nya 20 sama 18. Karena yang di antara 2 ini paling kecil itu 18, jadi kita fokus ke kota ini 18. 18 ini berarti ada permintaannya 3.500 sama penawarannya 300, yang kita masukin 300. Karena 300 sudah dipakai semua, tentu saja nanti ini habis kan yang untuk hypermart ini, makanya di sini saya kasih garis, artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dimasukin. Jadi nanti 300, 3.500 dikurang 300, di sini tinggal 3.200. Di sini juga saya ingin mengingatkan teman-teman, mungkin ada teman-teman bingung, kok ini penawarannya ini berubah-berubah, terus itu misalnya kayak ini 3.000, ini 1.000 penawarannya, kok di sini totalnya cuma 3.000, sedangkan 3.000 sama 1.000 aja udah 4.000. Ini teman-teman, 3.000 tambah 1.000, 4.000, nanti di tabel terakhir, jika iterasi yang saya lakukan sudah selesai, nanti di sini penawarannya tetap 4.000, tetap seperti soal pertamanya. Ini kan karena sudah melakukan pengurangannya kan. Di sini saya lakukan pengurangan ini bukan untuk mempersulit teman-teman, tapi untuk mempermudah dalam saya menyampaikan penjelasan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ini nih penawaran atau permintaan ini nih bukan hasil dari jumlah ininya ya, jumlahnya itu nanti pas akhir ini penawaran yang sudah saya kurangin. Lalu kita lanjut ke iterasi keempat. Di sini ada 3 sama 5, selisihnya 2, lalu 4 sama 3 selisihnya 1, yang gempol udah selesai ya, jadi ini 34 selisihnya 1, lalu 53 selisihnya 2, kita pakai selisih yang 2 ini, karena dia sama aja kan 2, kita pilih yang ini. Di sini berarti ada yang biayanya itu 5 sama biayanya 3, yang terendah tentu saja biayanya 3, jadi di sini ada untuk permintaan 3.200, sedangkan penawaran 3.000 yang kita masukin 3.000. Udah selesai, 3.000 sudah kepakai, tentu saja hypermart nggak bisa dipakai ya, jadi kita kosongin. Sedangkan untuk permintaannya 3.200 karena sudah dipakai 3.000, jadi nanti di sini tinggal 200. Lanjut kita melakukan iterasi kelima, hal yang sama kita lakukan terus berulang-ulang. Jadi di sini kan tinggal 4 sama 3, selisihnya 1. Sedangkan ini tinggal 4, jadi tinggal 4 aja ya, karena dia tinggal sendiri kan, jadi tinggal 4. Ini juga dia tinggal sendiri, jadi tinggal 3. Yang paling besar tentu saja yang selisihnya 4. Selisihnya 4 di sini yang belum terisi kan tinggal yang giant, tandes giant kan. Jadi nanti tinggal sisanya aja kita. Di sini kan ada 200 sama 2.800. Yang kita pakai tentu 200 kan. Jadi di sini masuk 200, habis. Jadi di sini nanti tinggal 2.600 karena 2.800 dikurang 200, 2.600. Oke, di sini tinggal 2.600 karena tinggal sendiri, jadi tinggal masukin 2.600. Sebenarnya di sini ada selisih 3 sama 3 ya, tapi sama aja, kita mau pakai ini juga yang terisi 2.600, mau pakai ini juga yang terisi 2.600. Oke, jadi maksud saya yang saya jelaskan tadi itu jangan terlalu fokus dengan permintaan atau penawaran saya yang berubah, karena di sini teman-teman, nanti hasil akhirnya ini tetap saya pakai penawaran sama permintaan sesuai dengan soal. Soalnya itu kan tadi yang pertama 4.000, penawarannya itu ada 4.000, 2.800, 1.500 kan? Nih, di akhirnya juga sama, saya tinggal pindahin aja. Yang ini, yang tadi penawarannya berubah-berubah itu merupakan yang sudah saya kurang-kurangin selama proses iterasi berlangsung. Jadi ini sudah selesai, semua kolom sudah melakukan prosesnya, sekarang kita tinggal mencari solusi optimumnya. Solusi optimumnya tinggal kita kali biaya dengan angka yang sudah didapatkan, berarti 3 kali 3.000, ditambah 2 kali 1.000, tambah ini kosong nggak perlu dikali, tambah 4 tambah 200, baru itu 3 kali 2.600, kali 18 kali 300, tambah 12 kali 1.200. Nanti didapatkan hasilnya yaitu 39.400. Baik,
teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.